Oke, selamat malam semuanya teman-teman followers setia di consulting ya. Jadi seperti biasa ya, eh, malam ini kita ada live ya, ngobrol seputar bisnis teman-teman. Jadi malam ini kita topiknya bahas seputar branding teman-teman ya. Jadi udah saya tulis tuh, build a brand ya that stand out. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar gimana sih ngembangin satu brand ya sehingga brand itu bisa muncul, dikenal banyak orang gitu ya. Nah, hari ini kita akan undang narasumber kita ya, Bu Cynthia. Beliau berhasil mengembangkan satu brand hair dryer, teman-teman. Ya, nanti kalian bisa tanya banyak hal lah gimana caranya untuk ngembangin brand ya. Thank you buat teman-teman yang udah join ya. Ada Mario Rosalia ya, selamat malam. Ada Teomu, selamat malam. Kelestia, selamat malam. Ada Dewa Far, Ahmad Faris, Diana, selamat malam semuanya. Oke, jadi buat teman-teman yang nanti mau tanya-tanya ya, langsung kalian tulis di kolom komentar gitu ya, atau tulis di kolom FAQ gitu ya. Kita bisa bahas bareng nantinya. Oke. Oke ya, jadi bicara soal brand ini kan akhirnya jadi satu hal yang krusial banget ya teman-teman ya. Jadi kalau brand ini nggak eh, nggak dikenal banyak orang itu kan susah tuh untuk jual. Nah, hari ini kita belajar dari satu brand eh, hair dryer ya, gimana ngembangkannya ya. Nah, Halo, finally. halo, selamat malam. Finally, Halo, selamat malam Bu Cynthia. iya, Sempat nggak bisa join tadi, iya, kirain ada trouble atau gimana gitu ya. iya, aku juga bingung Oke, tadi. thank you. Thank Udah sempetin main-main ke di Iya, consulting buat sharing sama kita semua gitu ya. Hari ini sama-sama, thank tema you. kita build a brand gitu Ya, ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya ya seputar gimana sih ngembangin satu brand, nah malam ini kalian boleh tanya langsung di kolom komentar gitu ya. Mungkin boleh perkenalan dulu, silakan. halo, nama saya Cynthia. Aku sekarang CEO-nya Ona Indonesia. Terus apalagi ya, sebelumnya mungkin pengalaman aku mayoritas aku 16 tahun berkutat di bidang marketing. 16 Mostly tahun. profesional. Jadi kerjalah dari kantor ke kantor. Dulu juga Hmm. sempat bekerja di Singapura, mengawali karir Hmm. 6 tahun di sana. Habis itu bosen balik ke Jakarta. Sempat buka bisnis sendiri, ditipu partner. Oh, Terus kapok nih uang habis. Jadi balik lagi kerja ke kantor lagi lah ya, ngumpulin uang lagi oke, gitu. Dan sampai oke. sekarang. Dan sekarang di Ona Indonesia sendiri pun juga aku sebenarnya pekerja profesional aja sih gitu. Hmm, ya, 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 Mm-mm. ya, ya, ya. Iya, jadi yang sempat ditipu bisnis itu bidangnya sama nggak dengan di online nih, atau beda? Beda, Oh, ini masih oke. lumayan udah lama ya, mungkin 10 tahun lalu. Jadi online waktu itu belum kayak sekarang ya, beda. Hmm. Waktu itu bidangnya edukasi Oh, sih, kayak semacam oh, les-lesan anak-anak gitu lah. oke, Mm, ya. oke, oke, oke. Menarik kalau kita lihat dari online Indonesia ini kan brand Mm, hair dryer ya. ya. eh, Gimana memulai atau boleh diceritakan deh perjalanan bangun brandnya online ini seperti apa gitu sampai sekarang kalau nggak salah punya dua ini ya, dua Berapa? Jenis ini model. di apa di GI sama di Lipo kalau nggak salah Enggak sih, belum. jualannya. Kita belum masuk. Oh, Enggak, enggak. oke. Jadi kita Enggak. mayoritas pure online, jualan online aja. Oh, Cuman online. kebetulan ya belakangan ini kita juga diundang sama retailer. Jadi kita baru aja masuk ke Central Department Oh, Store di Grand oh, Indonesia. Itu satu. Indonesia. Lalu juga masuk ke Sosyola. Ada 3 cabang lah di Sosyola. Ya, Hmm, Sosyola punya 60-an cabang, tapi kita baru masuk 3 cabang, 2 di Jakarta, 1 di Surabaya. Gitu. Tapi oke. ya, I think bulan ini mungkin akan masuk, mungkin bulan depan lah akan bertambah terus ya channelnya, mungkin akan nambah 8 Hmm, lagi. Gitu. mantap. Gimana tuh mulai mengapa perjalanan brandnya ini sampai seperti sekarang awalnya gimana tuh? Ya mungkin aku
cerita dulu awal mulanya itu bener-bener kecelakaan, nggak Nah, direncanakan. gimana tuh Jadi kecelakaan? aku waktu itu hanya lagi bekerja aja, posisiku jabatannya Head of Marketing di Desti. Desti itu kayak omnichannel gitu, tech startup lah ya. Oh, software ya? Ya betul, yang ngebantu Oh, software temen-temen, omnichannel. iya bener, temen-temen yang berjualan di marketplace untuk konsolidasi semua inventory dan orderannya di Iya, satu tempat untuk iya, memudahkan iya, iya, mereka. iya, iya, Nah, iya. waktu itu aku posisinya head of marketing lah di sana. Lalu bosku kan kenalannya banyak nih. Mungkin suatu hari ada yang nawarin dia, nih ada barang bagus loh di China sama di negara-negara lain tuh udah lagi hot banget gitu. Tapi kok di Indonesia enggak ya? Coba deh lu lihat. Hmm. Nah, karena bosku laki-laki, mungkin rambutnya sedikit ya. Maksudnya nggak pakai hair dryer gitu Iya, ya. iya, iya. Bingung dong, apa gua mau bilang tentang barang ini Oh, bagus apa enggak. oh, iya, 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 Nah, iya. karena kebetulan di tim intinya itu aku satu-satunya wanita, ya dia kasihlah ke aku, kayak Sin cobain nih gitu. Hmm. Dan aku waktu itu responnya aku masih ingat. Aku pun bilang, waduh salah orang nih, gue aja cewek tapi gue nggak pakai hair dryer, males. Ay, Aku punya aku punya hair dryer tuh udah 18 tahun, merek Philips, nggak rusak-rusak. Kenapa? nggak Karena nggak pernah aku ganti-ganti dong pakai. ya? Ya nggak aku pakai. Jadi kayaknya kalau disuruh review hair dryer salah orang deh Oh, gitu aku bilang. oh, iya, iya, Dan aku iya, nggak iya, suka iya. pakainya, kayaknya bakalan kecewa deh. Cobain Oke. dulu katanya. Pas cobain, wih, ini barang canggih nih. Barang apa ini? Hmm. Sampelnya. Ih keren banget, nggak pernah lihat yang kayak begini. Berapa sih harganya, mahal nggak? Soalnya kalau mahal saya juga nggak mau belinya ya kan. Oh. Terus ya udah mulai dari situ kita kulik-kulik lah. Aku jadi tertarik. Nah mungkin loncat sedikit kalau ditanya pada saat itu market gimana? Banyak nggak pesaing atau orang lain Mm-mm. yang menjual barang serupa? Benar. Sebenarnya sudah ada, Nah, sudah udah ada. banyak pemainnya berarti Ah, sebenarnya. betul. Jadi saya research dulu. Waktu itu mungkin topnya itu adalah ada satu merek dari China asli. Dia itu mungkin market leader di China juga dan Hmm. merek global dari China. Maksudnya Hmm. apa? Global dalam artian ya dia number one di China dan juga ada di seluruh dunia. Di Hmm. Amerika ada, di Eropa ada. Jadi merek global ya di Indonesia. Dan dia sudah masuk di Indonesia kayaknya sudah 4 tahun. Hmm. Tapi kulihat Hmm. salesnya, kulik-kulik, kok sedikit gitu loh. Nggak banyak lah. Dan ibarat kata kalau aku survei tanya 20 wanita, pernah dengar merek ini nggak? Aku rasa semua jawab enggak. Nah, di Oh, situ aku berpikir, oh potensinya masih masih gede banget gede. nih. Iya, iya, Dan iya, kulihat iya. kendalanya tuh pricing, aku rasa. Aku Hmm. ngeliat, karena pricingnya terlalu tinggi, mungkin orang menjadi bukan prioritas kalau Hmm. pricingnya terlalu tinggi. Nah itu jadi salah satu bahan strategi kita lah ya untuk attack the market dan kenapa Hmm. Onan bisa cepat lah karena kita set pricingnya tepat. Hmm. Yaitu berarti kita sacrifice juga ada trade offnya. Kita sacrifice ya udah deh, jangan ambil margin terlalu tinggi kayak orang lain. Hmm. Kita yang penting affordable, nyaman di kantong deh, harganya masuk Hmm. akal, nggak usah ambil gede-gede, tipis saja, tapi yang penting semua orang bisa menikmati manfaat dari barang ini, seperti itu. Gitu Iya, 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 kira-kira iya, awal iya, mulanya iya, iya. kecelakaan. Bener-bener nggak direncanain, udah ditawarin gitu langsung ya udah cus jadi kita bikin, aku disuruh karena kebetulan aku udah dari marketing branding lama ya, jadi mungkin bisa cepat juga geraknya. Aku ingat waktu itu bikin logo sama namanya tuh 40 menit, habis itu langsung submit ke Haki. 40 menit Iya, 40 menit pikirin itu namanya. inspirasinya gimana tuh? 40 menit udah dapat logo yang langsung bisa didaftarin ke Mungkin Haki gitu. awalnya agak panjang, awalnya kayak nanya-nanya yang lain yang cowok-cowok, namanya apa? Mungkin suggestionnya supersonic, robo apa, kayaknya terlalu robot ya, serem banget gitu kayak AI gitu kan. Aku mau namanya tuh yang generik aja deh. Mungkin dari aku, eh, cara pikir aku adalah dua. Satu, aku mau satu nama yang namanya 2 syllable aja. Karena kita tahu orang Hmm. Indonesia tuh lidahnya males.
Males ya, males Contoh, inget-inget gitu. ya, contoh misalnya Tokopedia 5 kan? Jadi orang 5, bacanya benar. apa? Topet. Oh, I see. Shopee, Oh, ya kan? Itu menarik, kebiasaannya menarik, menarik, lidah menarik. manusia. Jadi syaratku adalah satu, dua syllable, maksimal tiga. Kedua, Oh, 2 maksimal ya, 3. kedua saya mau nama brand yang lu bisa bahasa Inggris, lu nggak bisa bahasa Inggris, lu nggak bisa misspelling. Ngerti? Hmm. Ngejanya gimana? Nggak usah ribet-ribet, nggak Oh, usah terlalu canggih. Jadi Ona, ONA, nggak mungkin salah gitu loh. Ya kan? Kadang ada iya, benar, brand-brand benar, lain yang, benar. hah apa? Coba jelasin lagi Benar. sekali lagi, dua kali, tiga kali. Menurut aku itu Nggak jadi nempel cost, akhirnya iya, ya. dan itu jadi suatu cost buat kita, suatu biaya yang nggak dihitung, nggak terlihat gitu loh, ngerti nggak maksudku? Orang Iya, iya, nempelnya iya, iya, susah, iya. lama, artinya harus berkali-kali, mungkin sekali kenalan belum nempel, harus dua kali ketemu, Hmm. tiga kali ketemu. Ya itu jadi cost atau biaya buat aku. Jadi Iya, aku iya, 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 iya. mengkedepankan simplicity itulah dalam memilih nama. Lalu untuk bentukannya itu mungkin udah ada beberapa orang yang notice pada saat itu ada satu brand luar negeri yang belum masuk ke Indonesia, sekarang udah. Kebetulan Hmm. bidang kategorinya tuh totally berbeda, bukan elektronik. Dan aku suka lihat logo dia. Jadi aku langsung aja ngomong ke desainer, coba yang kayak begini bulat-bulat begitu, udah ONA udah beres. Gitu. Hmm. Jadi udah 40 Hmm. menit jadi. Iya, 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 udah iya, iya, semudah iya, itu. iya. Mungkin karena backgroundku dulu di branding apa, aku berani ngambil keputusan bisa cepet, nggak usah pelintat-pelintut gitu loh. Karena ya udah pernah go through everything, udah tau lah apa yang boleh dilakukan, jangan dilakukan. Gitu. Hmm. Iya, iya, Ya, iya, keep iya, it iya, iya, simple. iya. Dan Iya. karena ONA, suatu hari brand ini kalau misalnya tiba-tiba mau jual Nano Neno masih masuk gitu loh. Nggak Hmm. terpaku sama Nggak hair di hair dryer aja. dryernya. Misalnya suatu hari Hmm. kita mau merambah vertikalnya personal care electronics. Semua personal care, ada cukuran, ada apa deh, pokoknya apa aja yang ada listriknya. Bisa. ONA kan soalnya. Nggak Iya, masalah. iya, 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 Atau mau iya, iya, merambahnya iya. ke yang non elektronik, misalnya semprot-semprot sebelum nyatok, bisa kan? Iya, Conditionernya iya, mungkin, iya, 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 treatment iya, rambutnya iya. apa, karena sudah dikenal, oh kalau brand yang keluarin brand Ona pasti bagus kualitasnya begini. Boleh toh kita besok jualan shampoo Oh, atau oilnya iya, iya, atau hand iya, iya, conditioner iya, ya. iya, 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 Jadi iya, saya iya. mikirnya gitu, suatu yang flexible, expandable, tapi simple gitu. Menarik, 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 Ya, menarik. Jadi namanya gampang, cuman 2 tadi ya, nggak bikin misspelling gitu ya. Iya, akhirnya nempel juga ya, dan itu bisa masuk kemana-mana karena namanya nggak spesifik ke hair dryernya. betul. Iya, 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 iya. Mungkin teman-teman ada Nemu, yang mau nanya nggak nih ya. di sini? Kalian kalau mau tanya langsung Mm-mm. tulis kolom komentar guys. Kalau enggak, aku tanya terus nih. Aku lagi banyak pertanyaan nih soal seputar branding. Ini kalau yang Sekalian join belajar laki-laki penasaran kayaknya belum pernah dengar pakai hair tentang Ona kali dryer. ya. Biasa yang tahu wanita aja nih. Iya, iya. Kalau kalau bicara soal ini, Hmm. identity, Mm-mm. apa yang membedakan gitu produknya online ini dengan yang lain gitu sehingga bisa masuk ke market. Identitasnya aku sebenarnya terinspirasi sama brand Apple juga gitu loh. Hmm. Karena itu brand yang kelihatannya premium, padahal dia simple, clean, bersih, nggak macem-macem. Um, tapi juga teknologi canggih gitu loh. Teknologi, I think sekarang makin kesini bentukannya makin keren, makin simple, slim, nggak Hmm. Hmm. banyak, nggak banyak apa ya, nggak berisik gitulah Hmm. intinya. Jadi mungkin itu Hmm. salah satu yang aku jadikan identitas dari Ona juga. Dalam kita memilih produk kita tuh benar-benar kurasi. Kurasi sesuatu yang berbeda. Berbedanya di mana? Mungkin yang lain tampilannya jadul. Tampilan kita lebih kayak sleek, Hmm. keren, Hmm. gadget yang kayak Apple lah gitu. Beda kan dari Iya, desainnya. iya, 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 Uh, iya. ya desain lah. I think zaman sekarang salah satu hal yang kita improvise a lot adalah visualnya. Visualnya jadi tampilannya lebih simple, sederhana, tapi slick dan keren gitu. Kayak Apple. Itu sih salah Hmm. satu identitas pembedanya ya, Iya, iya, dari iya, bentukan iya, iya, desain iya. itu. Dan kita juga bertanya, apa sih yang bikin lu pengen beli hair dryer ini gitu.
Ya, mereka salah satunya adalah kayak permen di mata. Dilihatnya nyaman gitu loh. Oh. Jadi nggak kayak ngelihat hair dryer jadul warna hitam yang plastik gitu loh, yang kayak bagong zaman dulu. Kalau yang ini ibaratnya gue kayak lagi lihat iPhone, gue taruh di meja seneng liatnya gitu. Oh. mungkin mungkin aku akan banyak reference tentang Apple Itu ya. itu itu menggalinya via apa? Untuk Menggalinya via apa? uh-uh. Dari orang-orang itu apa? Via sosial media kah? Atau kita survei market langsung? Atau gimana Hmm, biasanya gitu itu? kebetulan waktu itu barang yang em, kita dapat tawaran itu bentukannya udah bagus, jadi kayaknya ibaratnya sudah tinggal dikawinkan saja gitu loh. Jadi Hmm, nggak banyak development dari nol lah ya, so to speak. hmm, ya, ya, Gitu. ya, 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 ya. Kalau bicara soal positioning terkait apa? Tadi kan Iya, iya. marginnya nggak ambil Mm-mm. gede-gede banget gitu kan. Ya, Oh, gimana nentukan, kadang kan ada orang yang nggak mau main yang terlalu murah iya, banding-bandingan harga, ada yang milih tinggi tentu. banget gitu. Nah Ya, itu ada strategi tertentu nggak sih untuk kita boleh milih di market yang mana nih gitu? ya. Jadi kita udah tahu dari awal ini ya middle class sampai ke atas. Hmm, Udah pasti bukan C ke bawah, itu udah bukan pasti lah. Karena hmm, ini bukan tipe gadget yang primary needs ya. hmm, Ibaratnya ini hmm, tipe gadget yang kamu ingin improve hidupmu gitu. hmm, Ini ibaratnya saya hmm. bukan jualan TV yang jadul gitu kan. Ya, Tapi ya, saya ya, jualan ya, ya. TV yang smart TV gitu kan. Cuman orang lain mungkin 4 tahun, kalau saya ibaratkan analogikan, orang lain sudah berusaha nih mencoba jualan smart TV, tapi Mm-mm. karena harganya nggak cocok ya mungkin mahal banget, saya masukkan dengan harga yang masih terjangkau gitu kan. Hmm, Tapi kualitas boleh dibandingin, hmm, bahkan hmm. banyak kok customer yang udah bandingin dengan brand internasional yang Oh, brand D itu. Nah, iya. pada bilang, oh bagus, ini worth it. Kayak, soalnya beda harganya tuh 1 banding 10 soalnya. Ya, jadi makanya orang paham lah bahwa ini worth it. Seperti itu. Nah, Wih, tadi kan Mas bilang soal positioning kan, bagaimana ya, nentuinnya. ya. Ya, saya tahu ini sesuatu yang middle class sampai ke upper. Kalau middle class bisa afford upper ya apalagi gitu kan. Hmm, Waktu itu kita mulai harganya, saya pembandingnya simple. Kayak misalnya orang ke mall gitu, Zara. Siapa sih yang nggak tahu Zara? Bener hmm, nggak? Ibaratnya itu apa sih harga nyaman itu apa berapa? Jadi saya set di kasar kata analoginya itu ini kayak 2 kaos Zara gitu loh. Harganya masih ya, ya, nyaman, ya, ya, nggak ya. juta-jutaan yang bikin. Kalau juta-jutaan saya mikir dulu ya 3 bulan, kan lama Ya, gitu kan. ya, Nah, ya, kalau ya, ya. ibaratnya orang pergi ke Zara beli 2 kaos, nah itulah gitu loh. Harganya segitu. Tapi kan kaos ya Hmm, 2 lembar. Ini dapat elektronik loh. hmm. Dan elektroniknya yang setara dengan harganya 8 juta loh. Gitu. Oh, Nah, oke. gitu. Jadi ya we keep it simple lah seperti itu. Ya. Ya, 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 Mm-mm. ya, ya. Tapi Iya, soal iya, Kak. positioningnya, dan dari situ ya kompetitor lain meniru. Begitu Oh, mulai tahu. masuk banyak dong. Halo? Lanjut, lanjut. Ya, Ya, ya. lalu bagaimana menanggulanginya ya? Kita harus pinter-pinternya soal branding ya. Gimana branding itu em, merasa lebih dekat lah dengan customer dibanding dengan brand luar lain yang mungkin Hmm, ibaratnya lebih dingin hmm, atau we don't know you gitu hmm. loh. Kan kita brand lokal, kita bisa lebih Iya, iya, relevan, iya. cara kita berbicara, berinteraksi dengan customer, gimana customer bisa lebih sayang sama kita seperti itu. Itu membangun gitu itu gimana? Maksudnya lewat sosial media Ya, atau lewat pelayanan atau apa tuh? Gimana caranya? bisa bisa lewat cara kita berkomunikasi dengan audiens, yaitu konten, Hmm, right? Bisa dari desain konten-konten kita, utamanya itu karena kita number one, kita brand online, kita lahir online ya kan. iya, Baru iya, setelah iya, setahun baru iya, iya. mulai masuk offline karena kita mau
yakinkan kita strong dulu nih fondasinya di online. Sebelumnya aku nggak pernah jualan online, jadi aku pun nggak tahu, buta dari nol lah. Jadi bener-bener belajar semuanya dari nol, dashboardnya apa, kulik-kulik semua sendiri, setting-setting, apa ini gitu, ngurusin warehouse lah, gudang, komplainan. Jadi di awal mungkin take my time untuk ngertiin, kuatin fondasi operasional, seperti itu. Oke. Tadi ada yang komen, bener nih kalau soal membangun sama customer ya. Dari Koko Marco. Setuju katanya. Setuju sih, ya. Customer ya. Maksudnya deket sama customer kok. Koko Marco apa nih bisnisnya nih? Koko Marco ini toko di Purbalingga. Toko kebutuhan rumah tangga gitu. I see. Ya, sama persis. Dia value-nya itu sama. Kemarin sempat juga ngobrol sama beliau. Secara value benar-benar menjaga customer gitu lah. Cerita tentang itu, 200 customer pertama yang beli Ona, semua saya message, saya WhatsAppin semua. Capek, kan nggak bisa otomatis tuh, one by one, halo Kak apa. Bangun engagement sampai segitu ya berarti di awal ya. Saya di awal untuk validasi lagi sih, jadi kalau kenapa-napa tahu duluan, maksudnya sih begitu. Kalau sekarang sih jujur nggak sanggup kalau nggak ada otomasi, nggak bisa ya. Iya. Sekarang kayaknya susah. Hidden juga kan numbernya sekarang. Dulu kemarin dia bisa karena kita di awal coba validasi market juga kita buka PO sebulan. Nah selama barangnya belum dikirim, nomor-nomornya tuh banyak yang ada kelihatan. Jadi saya copy paste lah satu-satu. Saya halo, harusnya minggu ini kamu terima barangnya. Aku very excited untuk kamu cobain. Please, any feedback, negatif atau positif, jangan takut untuk kasih tahu saya. Ada kendala apapun, langsung kontak aja gitu. Jadi ya biar cepet lah. Soalnya kalau customer kecewa, dia pasti diem aja toh. Itu lebih bahaya. Lebih mahal loh biayanya. Tiba-tiba nggak balik gitu ya. Itu lebih mahal loh. Terus nanti kita spend marketing buat cari orang lagi, bego-bego nggak tahu ada masalah, kita habis duit loh. Nggak tahu ada masalah itu yang belum kita selesaikan. Benar. Ini Koko Marco juga sharing nih. Sekarang aku pribadi juga langsung tanganin komplainan katanya, dan setelah komplain itu customer jadi lebih loyal. Waktu itu ada yang hampir setahun terus tiba-tiba kendala lah. Nah mungkin dia sedih ya, namanya kita punya gadget kok tiba-tiba kenapa gitu. Saya bilang, oh ya jangan takut, kita emang ada garansi kok. Langsung kirim video buktinya untuk pastiin ya bener nih ada kendala. Langsung kirim ke alamat kantor kita, kasih resinya, buktinya. Belum nyampe ke kita udah kirimin lu barang yang baru kok. Paralel gitu. Biar cepet. Dia malah seneng banget. Dia kayak langsung gak jadi komplain tuh akhirnya. Iya. Dia melebihi ekspektasi dia. Dia cuma expect didengerin aja sebenarnya, dia kecewa. Tapi dia nggak tahu ada solusi. Iya, dan itu kita memang ada solusi. Dan model kita yang terbaru, salah satu biar pembeda sama yang lain ya, kita berani kasih 5 tahun garansi. Mungkin orang lain cuma kasih 1 tahun atau 2 tahun. Kenapa? Ya kita lihat data. Kan 1 tahun pertama kita udah jualan nih, kita lihat data. Oh segini yang rusak. Di seluruh dunia barang pasti nggak mungkin nggak ada yang rusak, benar nggak? Elektronik apalagi. Tapi kita lihat data, oh segini doang. Sangguplah kita absorb sebagai geogas cost, anggap ya. Misalnya 1%. Ya seraplah itu sebagai jadi biaya COGS. Ya udah kita kasih 5 tahun. Apalagi yang versi berikutnya emang udah kita upgrade. Dalamnya pun kita lapisin apa biar lebih anti karat, kena humidity atau apa, tahan badai lah intinya. Udah gue jatuh-jatuhin, udah banting-banting, ya kan? Semua aman. Tapi lagi-lagi namanya barang di seluruh dunia ini pasti kadang udah di QC ada cacat pabrik, makanya ada garansi untuk memproteksi customer. Kita satu-satunya yang berani kasih 5 tahun. Itu 5 tahun tuh lama banget loh. Iya. Zaman sekarang orang handphone aja belum 5 tahun udah ganti kan? Iya, benar. Karena udah ada yang baru lebih keren, pengen lagi yang baru walaupun yang lama belum rusak. Zaman sekarang orang barang belum rusak udah pengen model baru lagi. Ganti. Iya, 5 tahun. Ya, lama banget sih. Itu harapannya adalah sebuah signal ke customer bahwa ini loh seberapa kita percaya
dengan kualitas produk kita, dan Dengan harapannya kualitasnya. customer juga jadi tidak ragu lagi untuk Message yang invest. disampaikan ini produk ini awet gitu kan ya berarti ya. Betul. Dan ibaratnya ya mungkin seharga 1 lembar atau 2 lembar baju lah di mall gitu. Iya. Tapi ini barang elektronik loh, lu bisa pakai puluhan tahun. Dan ini memang mesinnya tipe elektronik ini untuk penggunaan pribadi mungkin buat 40 tahun nggak akan rusak sebenarnya ya. Kalau penggunaan pribadi. Ya pasti banyak faktor lain kalau lu gebrak-gebrak tuh tiap hari. Iya. Yang Tapi berlebihan keren. ya gitu. Itu Iya. Kalau untuk menjaga kalau untuk ini customer punya trust gitu. trustnya. Iya. Kalau Oke, untuk sorry tadi kenapa Pak? untuk apa? Untuk strategi semakin ngenalin itu banyaknya apa? Lewat media sosial atau dari engagement dengan customer tadi kalau sekarang? Yang lebih efektif mana sih gitu tuh? Sebenarnya kalau sampai level personal untuk saat ini belum, karena tim kita kecil. Jadi kayaknya kadang fokusnya itu suka ada prioritas yang lebih kita prioritaskan. Kayak kemarin lebih fokus ke ayo kita perluas scale kan. Scale the audience gitu. Jadi kemarin fokusnya lebih ke scaling up dulu. Jadi untuk engagement secara dekat, hangat, personal itu memang jujur belum. Kedua, pemikiran saya adalah ini hair dryer, tipe customer kita adalah mungkin pertama kali beli Ona, kan brandnya baru, ya kan? Ini pertama kali dan ya udah belum beli lagi karena kan hair dryer nggak rusak awet gitu. banget tuh tadi tuh. Iya. Itu jadi kayak pedang bermata dua nggak sih? Semakin awet malah nggak beli-beli lagi gitu. Nggak apa-apa, karena ya berarti makanya kita coba untuk tawarkan produk lain, jadi cross sell kan. Produk kedua mereka mungkin berupa catokan, shaver, itu ada. Sekarang yang kita mau develop mungkin yang consumable, yaitu lu udah kenal gue sekali, cobain beli gue sekali, cocok, beli lagi ya kan, lebih FMCG produk. Nah ini ya masih di develop lah gitu. Iya. Gitu. Pakai ini nggak untuk influencer, collab gitu-gitu? Ya itu di awal efektif nggak kayak gitu tuh? Di awal banget pakai yang besar-besar, karena kita tahu namanya brand baru, nggak ada yang percaya. Kalau mau lebih cepat percaya ya pastiin orang yang populer dan sudah mereka percaya itu juga sudah menggunakan, sudah bersabda lah gitu ya. Dan ya kan, jadi ya kita ada beberapa. Dari awal ekspektasi kita memang bukan untuk BEP di biaya itu. Kita tahu nggak akan pernah bisa nutup, masih nombok. Udah tahu itu. Itulah namanya branding investment. Tapi kudu ya kan. Yes. Ya kita pilih lah. Jadi nggak banyak gitu. Jadi kita pahamin dulu flow journey seorang wanita dalam mengambil keputusan belanja ini. Biasanya ke channel apa aja, ya pastiin channel ini ada, channel ini ada, channel ini ada. Dikit-dikit aja. Kan bisa di save juga kan, misalnya jadi IG highlights atau apa kan, nggak hilang kan. Dan itu benar, kalau dipakein voucher diharapin BP dari situ mah enggak. Paling cuman berapa orang yang beli pakai voucher itu. Cuman kedepannya aku percaya karena letak batu awalnya itu tepat, kedepannya rollingnya enak. Maksudnya apa? Si Ratu sudah bersabda. Yang lainnya kecil-kecil mau ikut, mau tiba-tiba gue mau cobain Ona dong gitu. Boleh nggak gue minta barang lu, gue bikinin konten gratis. Banyak itu jadinya. Gitu. Yang mikro-mikro itu ya? Betul. Yang kecil-kecil ya? Betul. Seperti itu. Jadi memang tujuannya bukan untuk kalau mau sama selebriti atau mega KOL pasti balik modal. Tidak mungkin. Fungsinya beda. Gitu. Iya. Kalau untuk teman-teman yang baru start UMKM yang mungkin secara modal nggak terlalu gede, better pakai yang langsung influencer gede atau yang mikro-mikro gitu? Sebenarnya bisa dua-duanya, bisa mix. Tergantung produkmu apa. Misalnya, kembali lagi ya, kayak
everything ya, all the four piece of marketing, pricingnya, jenis barang, ada kompetisinya. Ini tipe barang yang apa? Kalau tipe barang yang sebenarnya nggak ada bener salah sih, semua harus dicoba ya. Contoh tipe barang receh yang orang cepat beli spontan, 100 ribuan. Mungkin mikro pasti works, ya kan? Tapi pemilihan mikronya tepat nggak? Audiensnya tuh siapa? Kalau emang dia ngomong tipe yang rekomendasiin, ini pasti ngomong jujur, gue percaya sama dia, udah orang pasti beli. Kedua, juga yang saya dengar, misalnya tipe selebriti gede yang jutaan followers, ya kan? Itu kan yang sering endorse. Itu kan sebenarnya orang-orang tahu dia di endorse. Karena sehari mungkin endorse-nya 50 kali. Iya ya. Pemutih, beneran belum tentu ya. makanan, semuanya dibilang enak, nggak ada satupun dia bilang nggak enak. Iya, benar. Nah, itu tapi kalau sifatnya juga spontan, orang nggak pakai mikir, works juga katanya. Misalnya makanan, rujaknya enak banget, cuman 50 ribu, ya orang kan nggak mikir ya kalau 50 ribu. Iya, benar ya. Kalau beneran lihat dia makannya sedap betul ngiler, ya orang beli juga sih walaupun tahu dia endorse. Karena dia cukup percaya. Nah, tapi kalau selebriti ini disuruh endorse sesuatu yang nggak dia banget deh, gitu loh. Terlalu canggih atau apa ya, fail lah. Jadi tergantung jenis barangnya. Kalau kita tahu barang kita kan tipe yang lebih mahal ya, hampir 1 juta gitu. Jadi kita harus lebih pilih-pilih lah. Ini tipe orang yang kontennya audiensnya seperti apa. Nggak bisa yang audiensnya pamer body gitu yang nonton laki-laki semua. Maksud saya iya, lebih pilih-pilih lah. Audiensnya yang level apa nih gitu lah. Gitu. Ya kita cari authenticity yang genuine reviewnya, karena kita barang hampir sejutaan. Beda bukan jual barang yang 50 ribuan orang FOMO dikit beli gitu kan. Malam-malam nggak bisa tidur udah check out gitu kan, bukan barang begitu gitu saya. Iya. Itu. Kalau untuk apa buat teman-teman kadang sering banyak banget mereka tanya tips dong, ngasih apa milih kalau mau collab sama influencer itu ada hal-hal krusial nggak sih yang perlu dipertimbangkan sama teman-teman yang pengen collab sama influencer gitu? Oh iya pasti. Satu ya, audiensmu siapa? Clear nggak produkmu ini, brandmu ini, audiensnya siapa? Personanya seperti apa? Maksudnya contoh, personanya dulu. Iya, persona maksudnya apa? Contoh misalnya kamu bilang, audiensku usia 24-30 tahun wanita. Ya, 24-30 tahun wanita banyak jenis juga gitu loh. Iya kan? Banyak model, banyak sifat model yang macam mana gitu. Harus clear juga sama, ya pastiin personanya ini fit sama dia, sama brandmu juga gitu. Hai Hans, temanku join. Hai Hans, dilihat. Tes. Iya. Kalau boleh tanya ini, pengalaman pernah melakukan satu kesalahan yang krusial nggak sih selama ngejalanin online ini yang mungkin boleh jadi pelajaran buat teman-teman? Ada nggak satu kesalahan yang keinget terus nih, krusial banget nih, fatal banget nih? Banget ya. Kalau sampai kayak krusial fatal banget gimana? Kayaknya enggak sih, cuman kalau ditanya ada uang sekolah nggak, ya ada. Uang ya sekolah itu, tuh. Kalau buat saya sih ini nyobain exhibition beauty fair yang terkenal banget di JCC. Pokoknya wanita-wanita pasti tahu lah ini beauty fair ini. Tapi ternyata nggak works buat kita. Padahal itu trafficnya gede banget di sana. Dan biayanya juga nggak murah, mahal banget. Ya. Iya, kita zong lah di sana waktu itu. Kenapa? Samping kita jualan masker, jualan serum 1 botol 1.000 rupiah di diskon. Kita nggak bisa kasih diskon 70%, tuh kita nggak nutup gitu loh. Jadi ya orang pada fokus beli yang murah-murah dulu, beli yang diskon 90%,
di situ barang-barang skincare beauty dilempar-lempar gratis. Kita nggak bisa lemparin hair dryer bagi-bagi begitu, nggak bisa kan? Ya udah kalah lah, udah di situ bener-bener kalah. Oh, Ternyata itu trafficnya gede, tapi ternyata semuanya bargain hunter, nyari diskon gitu. oh, Kita nggak tahu. nggak ngerti Ya, audiensnya itu berarti kalau gitu berarti ya. padahal audiensnya udah bener nih profilnya, Iya, wanita ya kan, tipe iya. yang situ, income-nya begini, suka beauty, nggak gaptek, mereka cewek-cewek yang oke lah gitu, independen, dada-dada merawat diri, udah cocok nih. Ya nggak tahu ke sana barangnya di diskonnya begila-gila gitu, cuci gudang itu bahkan ya tempat apa makeup beauty jualan ini apa buangin barang yang mau expired sebenarnya. Oh, Ya hair kita kan nggak expired, nggak ada yang mau iya, dibuang. Ya itu iya, sih zong iya, sih, itu iya. biayanya zong. Kalau lainnya kayaknya nggak ada ya, lancar-lancar aja sih. Berlancar aja. Cukup ya cukup hati-hati sih. Iya. Iya, 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 iya. Kalau untuk ini, ketika kita mau apa brand investment tadi ya, itu kita benar-benar bisa jor-joran itu berapa lama sih? Ada Hmm. ini tertentu nggak? Maksudnya kadang kan orang mau ngenalin di Iya. awal tuh iklan di mana-mana tuh. Nah, itu sampai sampai berapa lama gitu? Orang yang mungkin kadang nggak ngerti ngeremnya tuh. Hmm. Itu sebenarnya tergantung kantong masing-masing. Tapi untuk kita sendiri, mungkin aku speaking dari sudut pandang angle kayak UMKM juga lah ya. Yes. Bukan bukan big giant Iya, konglomerasi gitu iya, kan, iya, yang iya, iya, iya. duitnya Nggak nggak, berseri. iya, Bahkan nggak usah ditanya lah, itu udah iya, nggak ada batasnya tuh. iya. Kita lebih kalkulatif aja sih. Kalau aku kembali lagi karena ini bermula dari brand online, utamanya kita adalah apa yang bisa kita track di online dulu ya. Jadi digital ads-nya, si CPAS itu kita track dulu, kita pastiin stabil, kita ngertiin dulu apa yang bisa mempengaruhi metriknya ini agar baik gitu, Hmm. ROAS-nya. Hmm. Nah itu pondasi utamanya di situ gitu kan, nggak boleh mati kan pilar itu. Hmm. Lalu sisanya ya dari sisa uang yang ada, yang masih mau porsi dari marketing yang bisa kita spend, ya kita pikir kayak oke, mau di spend kemana nih? Mau ke KOL kah? Perlu kah? Atau event kah atau apa? Karena menurutku setiap aktivitas marketing memiliki fungsi masing-masing. Kalau KOL Hmm. itu kan berarti kita bayar untuk minjem kredibilitasmu gitu ya. Ya kalau aku Hmm. yang ngomong nggak ada yang kenal aku, ya kan? Tapi Hmm. kalau Tasya Farasya, kalau kita beauty queen, siapa yang nggak kenal dia kalau wanita ya? Untuk yang Hmm. wanita yang bermakeup, Hmm. siapa yang nggak kenal dia? Oh pasti kenal dia. Kita pinjem dia punya kredibilitas. Mahal nggak? Mahal. Tapi gimana? Beda. Kalau maksudnya kasar kata ya Kak. Oh nah kalau dikenalin presiden sama dikenalin sama Cynthia, percaya mana? Percaya sama Hmm. presiden lah gitu loh. Itu yang kita bayarkan. Makanya mereka mahal kan. Karena mereka juga takes time and years untuk build kepercayaan mereka terhadap audiensnya gitu. Hmm. Yeah. Ya, jadi untuk brand investment luas sih, jadi benar-benar tergantung juga produkmu produk apa, kategori apa yang works gitu. Apakah lebih ke event kah, bikin acara, event juga banyak. Event apa nih? gitu efektif nggak sih? Kalau tadi ceritanya bisa zong juga berarti meskipun event gede gitu ya. Di kita akhirnya ketemu bentuk yang lebih efektif, yaitu kita pameran sendiri, bukan ikut bazar orang. Bikin sendiri. Betul. Bazar bukan nggak boleh, boleh. Ada 1-2 bazar di Indonesia yang untuk wanita yang nggak berfokuskan ke banting harga. Ada. Nah itu boleh join. Karena traffic yang datang, audiens yang datang, sedang ingin eksplorasi brand baru apa sih yang ada di luar sana gitu. Jadi mereka yang ingin memaparkan dirinya ke brand-brand baru, ingin lihat gitu. Kalau yang beauty fest tadi ya ada merek itu tadi yang gede, yaitu tempat cuci gudang, jangan deh di sana lagi. Aku nggak tahu itu tempat cuci gudang karena aku nggak pernah pergi, tapi sering dengar acara ini, acara akbar ini setahun sekali atau 2 kali lah gitu di JCC. Pokoknya ratusan ribu yang datang ke sana ya kan.
Jadi kita kira, ya udah kita harus di sana juga, gitu. Ternyata nggak menjamin ya. Mm-mm. Iya, 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 iya. Iya, harus lihat mentalitas audiensnya seperti apa, gitu. Iya, mesti banyak Ya banyak kita research tuh. kita pameran sendiri bagus, pameran sendiri bagus. Semua kembali lagi ke matematika, hitung-hitungannya. Oke, kalau mau heboh ya mungkin ada promo-promo yang keren, berarti kan ada cost lebih dan tapi marginnya lebih lebih rendah. Tapi kalau marginnya kita rendahin tapi volumenya meningkat, ya udah mungkin, you know what I mean, trade off lah ya. Kayak ini Eh, ditarik, ini naik. Ya pinter-pinternya inilah ngitung-ngitung dari iya, angka iya, tersebut iya, gitu. iya. Tuh. Kalau untuk budget Hmm. apa? Budget marketing atau apapun itulah, atau budget untuk brand itu ada kalkulasi angka Iya, sekian persen gitu nggak sih? iya. Sebenarnya kalau berkaca sama Hmm. perusahaan publik yang udah IPO, kita bisa ngintip kan dia punya Iya benar. financial report. Nah itu tergantung per kategori ya. Saya mungkin ngomong secara general 20-30%. Kembali lagi, perlu Oh, tahu dulu COGS-mu berapa, HPP-mu iya, iya, berapa, iya, gitu. iya, Bener gak? iya. Benar, benar, Em, benar, benar. tapi umumnya mungkin 20-30%. Untuk brand yang masih tahun pertama, tahun kedua, Masih tahun baru. ketiga, silakan boleh spend lebih dari itu gitu loh, ya Hmm. kan? Ya asal nutup toh, kayak Ya, OPEX-mu berapa? iya, 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 Kan iya, belum iya. ngitung OPEX, Benar, gaji gimana benar, gitu. benar, 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 benar. Ya Dua asal puluh sampai semuanya 30%. semuanya di combine oke, ya udah oke. Iya, 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 iya. Itu. Mindset. Mm-mm. Kita bicara mindset. Kalau apa? Mindset yang paling penting yang harus dimiliki pebisnis gitu untuk membangun brand. Itu seperti apa kira-kira? Jadi biar nggak Resilience. ngasal gitu ya. Nggak tahu apa ya, resilience, nggak mudah menyerah kali. Nomor Oh, satu. Em, Kedua, kalau dari segi brand buat saya sedikit lebih berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik menarik, menarik. gitu. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit. Mesti cari unik, Betul, unik, betul, unik poinnya berarti ya. betul. Sesuatu yang beda aja, yang aneh sendiri atau nyeleneh sendiri kan lebih gampang diingat orang daripada Hmm, lu berusaha untuk gue punya lebih kuat, lebih cepat, lebih kecil, lebih banyak, lebih murah, lebih apa. No, mungkin kamu harus pikirin di luar itu. Sedikit berbeda. hmm, Mungkin cara orang begini, cara orang lembut-lembut begini, kamu caranya wah gitu, ramai gila. Misalnya orang lain jual apa ya? Misalnya semua orang jual warnanya warna-warna netral atau warna-warna kalem. Kamu gila sendiri gitu. Campur hmm, atau tabrak warna atau mungkin kolaborasi sama artis atau hmm. ya kayak gitulah, seniman atau gimana ya, Ya, tampil ya, beda ya, gitu kan. Ya ya, tapi utamanya ya coba untuk ngertiin audiensnya juga, jadi bisa formulasiin sesuatu yang tepat guna lah ya. ya, ya. Lebih Tuh, beda. Cari perbedaannya tuh buat teman-teman yang lagi mikir soal brand. Oke, betul terakhir. betul. Terakhir. Mm-mm. Eh, apa? Pesan buat teman-teman pebisnis yang mungkin mereka lagi merintis soal Mm-mm. brandnya mereka. Ada pesan tertentu nggak buat mereka? Yang lagi merintis, Iya, lagi membangun brandnya nih. tahu semangat. Sama. Mau ngomong apa nggak tahu lagi. Tergantung dianya lagi merasakan apa. Eh, Cuma bisa bilang semangat. ya, 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 ya. Jadi kalian yang lagi bangun brand ya, yang pasti semangat Iya, pasti itu harus lah ya. semangat dulu. Kalian nanti sambil lihat deh, lihat obrolan ini dari awal karena di awal tadi saya dapat banget yang masalah pemilihan nama brand itu udah krusial banget. Hmm. Yang harus gampang diingat lah, nggak boleh misspelling lah. Kalian bikin perbedaan. Ini ada yang tanya nih Mm-mm. dari Irwanto Porsol. Kak, aku bangun brand juga karakter. Bisa kasih pendapat nggak namanya Baby? Namanya Baby Su. Nah, gimana tuh? Karakter ini jualan apa sih? Sorry. Apa maksudnya karakter? Brand juga karakter. Maksudnya apa tuh? Apa tuh? Namanya Baby Zoo. Jualan apa? Jualannya apa nih? Kak Kak Irwanto. Irwan. Langsung langsung ditanyain nama brand loh. Gara-gara tadi di awal tuh yakin tuh.
Habis ini banyak yang Oh, konsultasi nama nih. animasi. Eh, Ya, oke-oke aja. Baby Zoo. Ya, masih oke. Cuman zoo-nya ZU. Ya, masih oke lah. Animasi animasi anak. anak, Baby Zoo. Ya, oke-oke aja sih. Baby Zoo. Tiga lah, masih Tiga. masuk lah ya. Iya, Tadi kan dua maksimal sampai tiga. tiga ya. Iya, maksimal Iya, tiga. harusnya Baby masih oke Zoo. tuh, Mas Irwanto tuh. Nanti Masih kalau masih oke. bingung, DM aja nih. Mungkin Sintianya. Aku ini Google Baby Zoo. Babyzoo.id ya. Nah, tuh langsung di Hmm. googling nih, Kak Ya, Irwanto. oke-oke aja kok. Harusnya masih oke lah ya. Ya, Nanti nanti ini konsultasi langsung boleh. DM nih. Boleh. Kenapa kamu ragu sama nama ini Baby Zoo? Iya. Berharap Nah cek ini. di YouTube sih. Aku launching Oktober tahun kemarin. Oke. Wih, Oke, semangat. baru launching ya. Semoga sukses Semangat, lah ya, semangat. Mas Irwanto ya. Iya, iya. Tapi udah valid lah. Tiga kata. Tiga syllable. Tiga slip. Iya. Ya, baby Su. Harusnya gampang lah. Gimana Iya, views-nya iya, iya. sekarang di YouTube? Nah, Udah naik belum? tuh. Ini aku lagi sambil kepoin. Nah, dan naik belum dong, Mas 70, Irwanto? mau 75K subscriber. Wih, Not bad loh. keren loh. Ya, Iya, iya, iya. ya tinggal lanjutin aja. I think buat anak-anak bagus sih. Biasa anak-anak begitu udah suka, udah nempel, nonton terus ya kan. Benar. Terus views-nya naik-naik-naik terus deh. Ini investasi yang bagus sih menurut aku YouTube. Iyalah, Mantap. view-nya cuma bisa naik gak bisa turun, bener gak? Iya kan? Dan tiap Iya, kali iya. naik kan keluar AdSense-nya. Jadi ya Benar, benar, good, benar. lanjutin aja terus. Keren, keren. Aku ini dukung sih kalau apa buat anak-anak, animasi anak, review review toys. I think itu kan number one AdSense terbanyak di dunia itu Benar, review toys. benar, benar. Ya, semoga lancar, sukses Iya, ya. Irwanto Persul ya, thank iya, you. keren, Oke, keren. oke, oke, Thank kita you. di ujung ya. Thank you, Thank you Kak Cynthia juga, ya, udah Pak sempat Lukas. sharing-sharing ya buat teman-teman yang Sama-sama. ketinggalan. Nanti kalian boleh lihat dari awal ya, banyak banget yang kalian bisa dapat. Thank you, Thank you. selamat malam semuanya. Good night. Yo, good Bye-bye. night, bye.